mengizinkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mengisi waktu-waktu luang kita di bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Mudah-mudahan dengan bulan yang mulia Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha, ya, wala tu'tus sufaha amwalakum alladzi ja'alallahu lakum qiyaman warzuqhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tafsir sebelumnya dan tiada niatan untuk memutus ayat setelahnya karena berhubungan dengan waktu. Disampaikan kembali, ini kita membaca bukan mentafsirkan, karena yang membaca ini bukan ahli tafsir, hanya membaca. Jadi kita mengambil berkah karena di malam yang mulia Rasulullah selalu bertadabbur dengan malaikat Jibril. Jadi sayang kalau kita sangat
merasa keberatan di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Padahal amal kebaikan kita itu dilipat gandakan, bahkan ulama mengatakan satu kebaikan dilipat sama Allah sampai 1000. Kan sayang ya, orang yang malas di bulan suci Ramadan aneh, dilipat gandakan, ada bonus gak diambil. Sholat sunnah kita 2 rakaat, kamu yang malas-malas dengerin 2 rakaat, seandainya kamu nggak ada penyemangat, kan aneh. Di bulan yang mulia ini kamu sholat 2 rakaat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat fajar, ya, sholat sebelum subuh atau sholat duha atau sholat tahajud, itu sama dengan kamu melakukan yang fardu 70 kali di luar Ramadan. Kamu nggak ambil kesempatan itu, kan aneh. Ada apa di hatimu itu? Jangan-jangan kita sampaikan kemarin, bisa jadi Allah yang nggak mau dengan kamu. Kan ngeri, di bulan yang mulia kamu nggak bisa jadi mulia. Kenapa? Karena kamu dibuat kusala. Apa kusala? Bermalas-malasan, nggak ada semangat. Masa sudah temannya kamu 2 yang berangkat fisabilillah kamu nggak semangat? Ya, ada temannya kamu yang meninggal fisabilillah, kamu nggak semangat. Terus mau nyentuh apa? Dengan apa? Hati mau hidup, mau ingat, mau semangat tuh dengan apa? Nunggu mati juga, katanya tadi ya, nunggu modal. Sedangkan nanti di yaumil qiyamah Allah berfirman, Allah berseru, aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa, ya. Inna fil jannah, jadi di surga juga nanti di yaumil qiyamah, inna fil jannati baban juga lulahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum aghliq falam yadkhul minhu ahadun. Nanti ada yang berseru, mana yang puasa bulan suci Ramadan, mana yang kata neraka juga, mana yang tukang mokel. Apa salahku Tuhanku. Apa kata syair tadi itu? Apa salah Tuhanku, puasaku mokel. Utang puasa tahu ya, utang puasa nggak dibayar, utang sholat nggak dibayar, hati-hati, awak modar, mati selesai. Utang nggak dibayar, puasa mesti nggak dibayar, utang yang lalu belum bayar sudah puasa lagi, belum, kayak apa? Terus tumpuk-tumpuk utang. Jadi wajib puasa dibayar. Bagi yang meninggalkan, yang mokel wajib, tidak ada kata-kata ya, ada keringanan, nggak ada, wajib. Sama dengan wanita ya, sama orang yang nggak sholat. Kenapa kata Zainab Aisyah, kenapa ya Rasulullah wanita kok sholatnya nggak disuruh dibayar, kok dikodok, kok puasa itu dikodok ya. Jadi kalau seandainya menurut kata ulama, seandainya sholat disuruh ganti, berapa perempuan ya, berat, memberatkan. Sama dengan orang ya mimpi basah itu ya, tunggu jangan pakai bahasa mimpi basah, kencing berwarna ya. Ada orang kencing berwarna, itu disuruh wajib mandi ya. Nah kalau kencing yang pertalek, sholat tiap hari terus suruh mandi, kamu tidak tambah menggerut.
subhanallah ya, Allah kasih kemudahan sesuai dengan manusiawi. Dah, apa tadi? Jadi ada panggilan ketika semuanya ya, yang puasa-puasa bangun di kiau disuruh masuk ke surga ar-rayyan. Surga ar-rayyan itu kata ulama melegakan, seperti orang haus pas minum ya, terasa seperti orang disponsor minum Sprite. Apa Sprite? Yang Sprite ya. Hah? Iya sudah, itu sudah. Sudah ya, ini tidak usah kipas-kipas. Memang panas, ini udara memang panas ya. Semua dia di Gantian Lumpur Map tuh panas nih. Untung masih panas kayak gini. Ya sudah, caranya kalau panas, kalau dingin kamu baca doa biar tidak kena panas, tidak kena dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ainorekan. Tidak panas ya. Tetesan keringatnya kamu biar basah sampai ke buritnya kamu dihitung fisabilillah. Nah, jadi nanti karena kamu memuliakan puasa, nanti di kiau masuk semua orang yang berpuasa ya. Kenapa kata Allah disebutkan? Kok orang kan waktu itu lagi panas ya, matahari sejengkal, katanya puasa, lakasin masuk ke surga ya. Maksud kamu sudah di dunia sudah berpanas-panasan kayak sekarang ini, nahan haus, nanti di akhirat haus. Seandainya manusia itu diminumkan air laut, air sungai yang ada di dunia, tetap merasa haus. Sama dengan santri siapa gitu, kalau nggak minum es, nggak datangi penjual es, kayak nggak minum air. Minum ya, tidak usah kamu harus es. Tapi kalau pengen es, tinggal ambil pulpen kasih tulisan es. Ya orang beriman tuh tidak repot gitu. Tidak harus. Kalau kamu harus, akhirnya pikirannya kamu ke sana. Saya kalau nggak minum es ini kayaknya kurang kurang ya. Kopi, es, teh, minuman sama ya, nanti jadinya sama. Tapi rasa beda lah. Ingat ya, sesuatu itu yang biasanya katanya jiwanya kamu enak, ada efek samping. Kamu itu harus keluar keringat. Kenapa harus dihilangkan keringatnya? Sehatan mana? Orang miskin sama orang kaya. Sehatan orang miskin, keringatnya keluar terus. Orang kaya mana bisa keringatnya keluar, kena kipas, kena AC, habis bekentut aja hilang kena AC. Di pengalaman ya, di naik kapal sama Habib Sodik ya, kan tidurnya pakai itu yang kotak-kotak. Sudah tidur gini ya, sekotak kepala, mau nggak mau benci lagi sama AC. Aduh, ya. Nyari tempat posisi yang kena AC tapi ada orang dulu, udah sip dah ya. Apa paling nggak suka kipas AC, nggak tahu. Tapi kalau AC mobil suka, apalagi bukan maksudnya dihidupin terus. Kalau hujan, nggak hujan kan di AC kan nggak kelihatan ya. Tapi di rumah ya, meski biar panas gimana, tidak apa-apa ya, penting sehat. Keluar keringat itu sehat. Kalau ditahan jadi penyakit. Makanya orang yang sering olahraga sama orang yang nggak olahraga itu sehatan. Orang yang olahraga, kamu nggak olahraga tapi keluar keringat, bersyukur sama Allah. Dah, apa tadi? Oh iya, pengalamannya tidur sekotak, sudah rasa aman ya. AC itu biar bau kelek, bau apanya hilang, subhanallah. Tapi bahkan sudah gini, ada kentut. Bahaya ya. Ingat. Dah.
saya ceritakan. Dan masuk semua surga, ya kata ayat, masuk surga, di surga itu ditutup karena yang haus sudah selesai kamu di dunia, lapar juga kamu sudah di dunia. Fi riwayatin disebutkan asyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Dua, Al-Quran sama puasa, dua-duanya memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Yaqulu siyam rabbi inni mana'tuhu ta'ama wasyahwati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, saya puasa menahan santri haki, ya, anit ta'am, gak makan, gak minum, maka ya izinkan saya memberi dan menahan syahwatnya di siang hari bagi yang punya istri atau suami, ya. Fasyafi'ni ya Allah, berikan saya izin memberikan syafaat. Juga Al-Quran juga berkata Rabbi mana'tuhu nauman, jadi menahan bil laili fasyafi'ni fihi fayasfa'ani. Jadi katanya Al-Quran, ya Allah, saya juga ya Allah menahan orang itu enggak tidur semalaman, ngaji sampai tertidur, ya belum bangun ngaji lagi. Allah, itu yang dapat Al-Quran, bukan baru sadaqallah nanti tidur terus, tahu-tahu malam-malam IG-nya aktif. Siapa ini laporannya, katanya Pak Pos ada santri yang IG-nya malam-malam hidup. Hati-hati, kena razia, kena 100.000. Kalau media perjanjiannya kena razia, diambil HP-nya, denda 100.000, diberhentikan jadi media. Dibentuk nggak ada. Abang ngasih syair lamanya, kapan selesai? Insya Allah sore Pak. Sore ketemu sore. Oh berarti sore. Janji melulu. Sampai abang buatin syair kamu. Dan sudah masuk, ditutup, tidak dibuka lagi. Pintu ar-rayyatum tidak buka lagi kecuali sudah terakhir orang yang puasa Ramadan. Orang yang sering puasa itu masuk. Makanya beruntung dia, subhanallah. Orang yang masuk surga tidak bisa keluar lagi, tapi orang yang masuk neraka masih bisa masuk surga, cuma eleknya jelek. Kan jangan nyiram seharian ada apa-apa masuk neraka, seminggu ada apa-apa. Jeleknya itu ada tulisannya kan di sini, ya, alumni neraka jahanam. Biar ikan bungas, biar ikan cantik, mana ada tulisannya alumni neraka jahanam. Allah, ada, ya, pernah sampaikan diserukan aina, di mana orang yang di dunia yang bersabar. Oh bangun, ya, termasuk namanya Pak Sabar dan Bu Sabar. Cepat, ya, ada suara masuk surga tanpa hisab, ya, berangkat termasuk Pak Sabar dan Bu Sabar berangkat. Stop malaikat Malik. Mau kemana Mas? Mau kemana Pak? Ya, masuk surga. Belum perhitungan ini, belum dihisab, belum dimulai, ya, filmnya belum disetel, lagu teng belum, masih dihidupin. Kenapa kamu sudah mau masuk surga? Ya, karena sebab apa kamu masuk surga? Karena sebab kesabaran. Apa sabarnya kamu? Tidak bermaksiat dan melaksanakan ketaatanmu. Masuk. Mudah-mudahan Allah jannah minhum. Amin Allahumma.
sabar, ya hidup susah sabar, menderita sabar, gak berbuat dosa sabar, melaksanakan ketaatan sabar, pahalanya semakin berlipat, bahkan masuk surga sebelum perhitungan. Bukan kebayang, malaikat kaget, kok sudah ada di sini kan? Belum ditimbang, belum dihisab, belum lewat sirat, nggak tahu, tahu sudah nyampe sudah. Itu yang dicari, ya haki itu sudah nyampe. Bahkan haki itu pasti menurut Abah, ya keyakinan Abah, ngelihat itu semakin bertambah tambah sama Allah. Dilihatkan kedudukan derajat haki itu balik lagi pasti. Ya kenapa? Anda ingat sama rumah bapaknya. Benar ini, ya anak yang soleh pasti ingat sama bapak umatnya. Gak mau masuk, tunggu bapak umatnya. Makanya orang yang meninggal sebelum akil balik, ya anak bayi itu dia nanti cari bapak umatnya bawa air. Makanya ya nanti kamu kalau punya istri ada yang meninggal, ya anaknya kamu, bersyukur sama Allah. Ya jangan kayak siapa gitu, ibunya siapa gitu, meninggal anaknya, padahal belum jadi apa, ya masih berbentuk apa gitu, keluar nangis luar biasa, nyantai, ya keluar alhamdulillah, nggak keluar juga alhamdulillah, yang penting produksi terus. Kenapa? Ya dengerin ini lagi, ini serius sebenarnya. Mumpung ada kamera, nggak disampaikan. Kok bisa subur yang perempuan yang laki-laki subur? Karena nggak diotak-atik. Dengarkan. Barang ikan itu jangan diotak-atik. Diotak-atik ada gawian. Giliran dibutuhkan habis pelurunya. Tembak dong, tidak tahu dah. Senjata mengganal, gak ada isinya kayak apa? Hitam juga. Benar ini, ya. Jangan diotak-atik, tunggu tanggal mainnya aja. Ya. Gak usah ikam terpengaruh teman ikam, ya. Pakai ini, pakai itu, enggak. Kenapa? Itu tadi kan mati anak satu nangis. Kenapa? Kan penting merasa nggak bisa, sudah peluru habis, jangan makanya nangis. Coba yang pelurunya banyak mau mati, kan nunggu satu mati satu, tombol sedih mau. Bener tanya sama umat bapak ikam. Ya ini ilmu diam, ya kamu itu tegangan tinggi, diam, tidak usah dia taati, kesetrum cerak habis, ya saya nyetrum nggak berguna nanti setrumnya. Dibutuhkan habis, baterainya sudah habis. Baterai ada tapi nggak ada isinya, buat apa? Punya HP apa mau Apple, ya pak, Apple ya itu sudah, ya nggak ada baterainya, ada baterainya kembung. Sabar, ya sabar, nanti ketemu, sudah pasti itu. Sama dengan kamu di puasa, sabar imsak, nanti adzan maghrib ada, nggak mungkin nggak ada. Engkau jam 12 ngayang ngeliatin jam, Allah benerkah adzan maghribnya ada? Ada, ya. Kamu juga nanti juga ada waktunya. Enggak, jangan mau ditipu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu menipu. Karena tadi, ketika agliyah. Jadi Al-Quran minta izin sama Allah di syafaat, puasa juga minta izin untuk memberikan syafaat. Kalau kamu di dunia nggak pernah melihat Al-Quran, membuka Al-Quran nggak akan membuat kamu atau memberikan kamu kenikmatan nanti di akhirat. Jadi yang memberikan kenikmatan di alam kubur, itu kan 2,5, ya 1 kali 2, kecil tapi bisa lebar, lebih meluas dunia dan penuh dengan fasilitas. Itu karena sholat dan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran.
Yo, ya, hafal hadis, lebih istimewa lagi. Apalagi ada ya gurunya apa? Punya guru namanya Ustadz Abdullah Awad Abdul. Ya, ini Ustadz ini, tapi sebenarnya beliau tuh Habib, cuma nggak mau. Ya, nggak seperti yang ada ini. Al ini, al itu, al ini. Al ada 3 itu dari mana? Ya. Al-Haddad, Al-Habsi, Al-Attos. Dari mana? Satu-satu. Kelihatan palsu ya. Kok di 3 itu dari mana? Ini Habib cuma nggak mau ya, karena nasab ke atasnya itu waktu kainnya ke Indonesia, perahunya itu ya terbalik, yang meninggal kakaknya yang hafal tentang nasabnya, yang adiknya nggak hafal turunannya, ya termasuk ini gurunya apa ya, namanya Awad Abdul. Tapi ketika anaknya mondok ya ditarim, mondok di Yaman, dibilang Habib karena di situ keturunan namanya ya Awad Abdul itu minal habaib, termasuk dari habaib. Tapi dia pulang, ya Mbah, saya di situ panggil Habib, di situ saya juga ketemu ya. Nasab kita itu Habib ternyata. Pulang itu tidak boleh. Kayak yang di video sana. Maaf beliau, tidak boleh. Takut anaknya. Tetap ya dijaga, nggak jelas langsung ngomong Habib. Nah itu punya guru namanya apa? Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Dia hafal hadis ya. An abi, an jaddi, an. Satu an. Menikah kan sungapan a. Subhanallah. Ya. Satu hadis an-mu'ananya sampai ke Rasulullah. Itu lebih sulit ya. Al-Quran itu gampang dihafal, cuma gampang hilang. Enggaknya jangan bergaya kan ya, apaan 5 juz. Gak sering kamu roja, gak dibaca lagi, hilang itu. Apalagi kamu sering ngintip ya. Matanya sering ngedim. Nggak ngelihat, nunduk, cuma ngedimnya itu. Jarak jauh, jarak dekat. Dim itu ada jarak jauh, ada jarak dekat. Ini dua-duanya aktif. Ya hilang apa lana? Coba bacakan surat ini, teng, telepon. Coba bacakan surat telepon. Ya cengedeman, ya. Allah. Dah tafsirnya. Wala tu'tu ayyuhal awliya, ya. Jangan kamu berikan, jangan kamu kasihkan as-sufaha'u ini al-mubaddirina minar rijal wa nisa wa sibyan. Jangan kamu berikan kepada orang bodoh ya, al-mubaddir yang boros dari orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Maksudnya jangan kamu kasihkan harta, ini amwalakum, terusnya harta amwalahum allati fi aidikum. Jangan kamu kasih hartanya kepada anak yang masih kecil ya, perempuan maupun laki-laki, atau dia besar laki-laki atau perempuan tapi sufaha, safi itu safi ya, bodoh. Ada lagi idiot ya, juhala, itu sudah bodoh murakkab, besusul. Tidak boleh harta dikasihkan kepada ada badannya besar kayak siapa gitu, tapi kayak anak kecil ya, dikasih duit cepat habis, kasih paketan cepat habis, dibelikan motor cepat habis, dinikahkan cepat beranak, habis lah. Masa habis beranak? Perempuan, laki-laki kadang akalnya ya kayak anak-anak, maka Allah perintahkan jangan dikasih. Kenapa? Habis, boros ya. Mubaddir, innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubaddir itu saudaranya setan.
dibohongin sama setan. Jadi kata ulama, orang yang syafi, orang yang akalnya kurang sempurna, bahasa indahnya ya, jangan dibilang bodoh, orang yang kurang sempurna akalnya itu biasanya mudah dibodoh-bodohi sama setan. Makanya kata ulama, lebih utama ilmu daripada harta. Ampe kamu dok nak begawe di situ nak, digaji nak 2 juta, ya enggak ya, saya masih mau belajar, ya saya masih mau mencari ilmu. Nanti kalau saya sudah waktunya bekerja, insya Allah lebih besar yang didapat, ya. Tapi ini kesempatan, susah orang. Iya, ya tetap kamu cari ilmu. Kenapa? Makin nanti kamu berilmu, kalau kamu pilih harta, repot nanti kamu. Ya, saya boleh kabar mondok sambil bekerja? Ya, pertanyaannya pasti kayak gitu. Ulun nanti kalau bekerja setiap mau pengajian, tidak bisa. Ya, kalau sudah megang ini, tidak bisa. Itu manisnya dunia, lupa, disibukkan. Makanya kamu sebelum disibukkan dengan urusan dunia, sibukkan dengan mencari. Kalau kamu punya ilmu, lebih kamu dapat nanti. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu, hanya harta, nanti kamu dibodohin orang, akhirnya pailit, jatuh miskin. Setelah jatuh miskin, mengembangkan tidak bisa. Kenapa? Ilmu, pengalaman nggak punya. Tapi kalau ilmu, pengalaman kamu punya, biar kamu miskin, ya, tapi nanti kamu bisa jadi orang sukses, bisa cari duit. Ya, jadi laki-laki jangan bodoh. Masa laki-laki bodoh? Kenapa? Malas belajar. Ya, padahal dengan ini kamu bisa mendapatkan dunia. Ilmu agama bisa, Pak? Bisa, tapi jangan diniatkannya. Tetap kamu bisa lebih unggul daripada yang nggak pakai ilmu dunia. Bahkan, ya, kamu itu mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi terus istiqomah, ya, jangan berhenti sampai kamu mendapatkan hasilnya. Ilmu itu mahal. Makanya sekolah mahal, mondok mahal, kuliah mahal. Apa hasilnya? Nanti besar. Muntah sekolah kecuali ada istisna, pengecualian. Orang yang SD nggak sekolah, ya, SMP nggak sekolah, tapi memang catatannya dia orang kaya, bisa. Cuma kebanyakan tetap ditipu. Temannya Abah itu sepupu, sepupu dari sepupu, ya, sepupunya sepupu. Benar ini, ya, jadi pos walet. Ngitung tidak bisa, ngitung duit. Yang disuruh ngitung bininya, ya, dia cuma ke bank ambil duit. Nanti kamu ke bank nih, ya, lihat pelan-pelan, 1, 0, 0, 0, 0, kosongnya berapa dihitung gitu. Baik, yang ini, ya, transfer 1 miliar, itu transfer 2 miliar. Ini melihat saking bungulnya itu, tapi statusnya miliarder, ya, orang kaya. Cuma, ya, ujung-ujungnya sekarang kiri. Jadi bosnya percaya, dikasih duit terus ngambil barang salah kualitas. Ketika suatu saat dia mau ngirim keuangan 3 miliar lebih, ya, mau dikirim lewat pesawat, inya kebelet kencing, bilang sama anak pun, "Ikam berangkat dulu, lah, aku kencing nanti aku kejar." Dibawa sama sak pickup-pickupnya, sak palet-paletnya. Sudah itu dimaafkan sama bosnya, ya, suruh kerja lagi. Tahun-tahun lebih besar lagi. Itu, ya, jadi kehancuran kalau kamu nggak punya ilmu itu akan berdampak lebih parah. Tapi kalau kamu punya ilmu, sini buntu coba sini buntu coba sini, punya semua kalian, apa susah? Enggaknya santri membongkar rumah, bingung, berarti nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu. Nggak ada alatnya, Bah, nggak ada dodosnya. Orang yang pernah mondok ada. Ya, kenapa kok bisa kamu merusak atau menghancurkan bangunan ini tanpa ada alat berat atau ini? Ya, karena kebiasaan sudah punya, ilmu punya, skill punya.
Ini kalau gini masa, nah, dalam hatinya gini, masa ini buatannya manusia nggak bisa dihancurkan. Ya. Susah, karena kamu jangan malam, nggak waku, ada ilmunya, ya. Kamu nggak pakai, susah, ya. Nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, susah. Tapi orang yang punya ilmu nggak ada ininya, pakai ini bisa, ya. Dan itu sekedar tambahan, ya. Jadi nggak boleh harta dikasihkan kepada orang bodoh. Nanti ya, makanya ada orang laki-laki yang doanya nggak diterima. Siapa? Laki-laki yang punya istri akhlaknya jelek, ya. Suka ngelawan, ya. Suka selingkuh. Dan diterima doanya laki-laki itu. Meriam, ya. Ya bini kayak gitu, tukar tambah aja. Apa lagi tadi? Yang ya ini termasuk punya orang bodoh, ya punya tanggung jawab anak atau seseorang yang bodoh, dia malah dikasih kepercayaan. Ya kayak Indonesia ini, wakil presidennya tuh. Bagaimana Pak menurut Bapak gini-gini? Yang ditanya ke timur, jawabannya ke barat. Ini, ya. Paling katanya Rasulullah, kehancuran akan terjadi kalau punya pemimpin sufaha. Oh, ya ini sudah zamannya kamu. Ini mau diangkat jadi presiden ini yang teleng-teleng tuh ini. Dia Samsul itu. Jadi sama sekarang dijadikan viral kalau orang bohong, jadi bilang bohong kamu enggak. Ya. Aku tadi ngelihat kucing jatuh, bohong ikam, enggak pakai bahasa bohong lagi, langsung bilang Gibran ikam, dipakai bahasanya. Dah, lanjut. Mana tadi? Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan ya bagimu itu dalam qiyaman. Di sini sesuatu yang menunjang kehidupan. Antakum bi mu'asyakum wasalahu, ya. Di dalam qiraat dibaca qiyaman, jamaknya apa? Qiyamatan, ya. Ma tagumu bihil. Ini apa? Dalam ilmu nahu, ya. Artinya qiyam berdiri, qiyamatan itu sesuatu yang menopang hidup. Antagumu bimu'asyakum, menopang hidup. Jadi kamu tambah hidup kalau ada harta. Makanya orang sekarang tidak ada duit, ya hidup sulit. Benar, kalau ada harta kamu merasa hidup, merasa segar. Jadi warzuqhum dan warzuquhum biha, dan berikan mereka di sini bukan rezeki tapi belikan, ya, berikan atau belikan barang. Jangan kasih duitnya. Makanya orang tua kamu ya minta ya duitnya. Bapaknya kamu tahu ini kalau dikasih duit dia beli rokok ya, dibeli minuman ini, dibeli sabun ini, langsung belikan barangnya. Mau lu minta anu mah duit mah buat apa nak? Beli kita mau anu mah di kondoman ini ya, dibeli paketan ini ya. Ini Gibran ini. Dah. Waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi orang yang ini wali, ya bukan wali lagu yang tadi, yang jadi wali itu kan disebutnya wala tu'tu ayyuhal awliya, maksudnya wali yang jadi walinya siapa? Ya kalau pelihara anak yatim nih, ayat ini turun ya tentang berbicara anak yatim. Tidak boleh anak yatim kecil duitnya dikasih, harta yang kasih, tunggu setelah dia dewasa. Di sini keterangannya tadi masdar datang udduhum
iddatan jamilatan bi ihim amwaluhum idza rasyadu. Jadi kalau sudah rasyad, kalau sudah sempurna, kalau sudah dewasa, kasihkan ya semuanya. Tidak boleh dikurangin kalau dia dewasa, kata ulama, dan akalnya ya punya ilmu. Mun dewasa cuma apa gitu ya, ganal cuma tetap tidak bisa apa-apa, cuma bisa makan tidur atai, makan tidur atai, makan tidur atai. Kamu gitu ya, ayah saya kaya, itu ayah saya. Ibu saya sugih, itu ibu saya. Saya, umak, bapak, gitu. Jangan diandalkan orang tua kamu, ya. Jangan kamu bangga dengan orang tuamu kaya, ya. Jangan kamu bangga orang tuanya kamu soleh, nggak boleh, ya. Laisal fata man qala ana, laisal fata man qala kana abi. Yang dikatakan pemuda itu bukan mengatakan bapak aku bang bisnisnya, rumah aku bang jual cendol. Nggak boleh ya. Rumah jualan, saya harus jualan juga. Ayah sukses berdagang, saya harus sukses berdagang. Tapi saya nggak mau pakai duit riba. Gitu. Jangan dimanfaatkan orang tuanya kamu. Akhirnya kamu itu nggak punya ya pikiran mengembangkan dengan ilmunya kamu. Nak kasih modal, mau kamu? Enggak ya, mau cari sendiri modal. Malu minta sama orang tua, ya. Wah, anak kita, ya. Dikasih modal nggak mau, atau terpaksa? Ya, saya pinjam modal karena terpaksa, bisa. Saya kembalikan, ya. Niat saya 1 bulan kan kembalikan. Ini ya modalnya ya, ini buat ayah sedekahnya. Istimewa. Ya. Gitu juga kamu nanti cari istri, dincengin, punya mobil, tanggal tua banget, rumahnya besar banget, bukan laki-laki kan, potong, rumahnya apa maksudnya? Pantang, ya laki-laki pantang menerima warisan. Biasanya yang malas-malas ini, ayahnya mati pas sugih, semua bertahlilnya alhamdulillah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kenapa saya lopot? Ini bahkan Rasulullah dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha zakatun, rawahu Tabarani fil Awsat, dalam kitab Awsat, wa isnaduhu sahih. Apa katanya Rasulullah? Ittajiru, kalian kembangkan, dibuat bisnis, ya. Kamu punya modal, dikasih modal orang tua, mertua, buat ya berkembang dulu. Nih ya cerita keluar pondok, kata mertua mau buka toko, boleh. Ya. Emang punya pengalaman apa? Belum dah. Ya. Benar ya. Nih modal awal 3,5 juta. Oke bos, ya, saya kembalikan. Ya, kembang toko itu pertama sedikit ya, abah kembangkan sana, tumpuk di bawah, bertumpuk. Kayak gitu santri, jangan malu-malu ya santri Habib siapa? Warung rumah ini sisitin sampai asinnya dimakan. Allah. Kembangkan, ayah usahanya apa? Saya kembangkan ya. Kamu harus bisa, ya kata Rasulullah, buat ittajiru fi amwalil yatama, khususnya ini yang disebut di sini karena ini berbicara masalah anak yatim. Jadi surat An-Nisa ini yang pertama melindungi hak perempuan, ya isinya itu karena haknya wanita zaman dulu itu
tidak mendapatkan harta warisan. Turunlah surat An-Nisa, ya, bahwasanya wanita dapat warisan cuma ada bagiannya. Tidak boleh kan nanti abah meninggal, ya, bapak meninggal, bagi rata, mau kada rata, kada hak konako dunia akhirat, kada orit kok. Ini tidak tahu ilmu ini, ya, tidak pernah mondok. Ya, bagian-bagian sudah diatur di dalam ilmu faraid, ilmu waris. Yang kedua, menegakkan keadilan, ya, sosial di zaman Nabi. Jadi memberi kedudukan, menaikkan kedudukan seorang wanita, karena di zaman Nabi, di zaman Jahiliyah itu wanita tak ada harganya, bahkan anaknya perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Untung kami jadi umat Nabi Muhammad, enggak ada jadi umat Nabi Muhammad kan dikubur hidup-hidup. Beruntung juga kamu laki-laki jadi umat Nabi Muhammad. Mau nggak dikubur hidup-hidup, kamu kawin sama siapa? Nah, yang ketiga mengatur poligami, diatur skema poligami diatur, ya. Kemudian perlindungan kepada hak anak yatim, menjaga hubungan keluarga masyarakat, itu isinya di dalam surat An-Nisa. Jadi syariat nih, ya, semuanya. Di mana tadi? La ta'kuluha zakat. Jangan sampai, ya, kalau anak tadi, anak yatim tadi yang kamu pelihara sampai makan zakat, ya, tidak boleh. Anak yatim dapat zakat, ya, maka kan puasa sekarang. Setiap yang puasa, mau yatim, mau yatum, mau yatam, ya, atau bayi lahir di malam apa, dapat juz'un, satu juz, satu saat, ya, satu waktu sebelum adzan maghrib inya keluar, ya, adzan maghrib selesai, adanya kayak tadi itu, mati, wajib keluarkan zakat, karena dia lahirnya masih di bulan Ramadan, meskipun waktunya mepet mau habis, ya, masih hidup, setelah adzan mati, sama-sama dapat. Waktu Ramadan dapat, Syawal dapat, tetap wajib dikeluarkan zakat. Jadi anak yatim wajib keluarkan zakat. Orang miskin nggak mampu, ulama bilang tetap wajib keluarkan zakat, kecuali dia fakir. Fakir itu apa? Yang dimakan sekarang ada, yang nanti nggak ada. Kalau miskin, yang dimakan sekarang ada, ya, yang nanti masih kebayang dapat masih ada. Caranya gimana? Tunggu, ya, ada orang ngantar beras dari masjid ini, dari panti ini, dari ini, dapat, ambil, membacakan niat, kasihkan ke orang, ini zakat saya. Padahal kamu tadi dapat dari orang. Paham? Jangan sampai nggak mengeluarkan zakat nanti. Dan pendapat Imam Syafi'i, nggak sah orang yang berzakat pakai duit. Imam Hanafi pakai duit, ya. Tapi ada apa yang pakai duit? Boleh, tapi harus ada beras, berakad dulu beli beras, ya, baru duitnya kasihkan. Berapa harga berasnya? Ya, ke panitianya. Ini saya mau keluarkan zakat. Berapa orang? Sepanggal. Sepanggal, bagaya bang, sepanggal, ya. Mana ada orang sepanggal hidup? Bohong, kok? Dah. Warzuqhum biha, ya, dah tadi. Berikan kepada mereka, mana? Waksuhum wa qulu lahum qawlan. Kemudian berilah pakaian, ya, kasih, belikan barang, belikan pakaian, maksudnya atimu hum minha. Di sini pakai kalimat minha, bukan fiha, bukan minha.
wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka itu dengan perkataan yang baik. Sekarang dibahas masalah perkataan baik. Makanya di sini dilarang sering mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, asu, cuk, bodoh, bangsat, apa lagi? Hah? Babi, anjing, ya tidak boleh. Masa ikan orang kebun binatang, binatangnya aja nggak pernah anjing bilang anjing, anjing ikan tidak ada. Kok ikan bukan anjing bilang anjing, ya kan anjingnya perasaan gitu loh. Tidak boleh ya. Kenapa? Ini biar ini ilmu, biar kamu nanti bisa rem. Mau bilang hancur, ya. Mau bilang anjing, jem. Mau bilang yang kotor ikan putar, seperti ya. Kenapa? Dengarkan, ini ya agama melarang. Hendaklah kamu mengucapkan kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Diteliti sama orang barat nih. Orang timur ini ya, orang barat sudah ganteng, sudah sugih, hidung mancung tinggi, berilmu lagi. Aduh, menang yang timur ini ya Allah. Elek kemenyek tuwek ngentutan. Dicek ya, orang Jepang, kan ya, orang Jepang ngambil air, dibilang anjing lu. Ini ilmu. Oh ya. Ini dengarkan ini. Salah. Makanya kamu jangan duduk di belakang biar sinyalnya nggak tersalah. Ini ilmu. Dengarkan, orang yang bilang anjing lu sama orang Jepang diambilkan air, dimasukkan ke freezer. Dengarkan ya. Biar kamu ngerem ngomongin jelek. Ambil air lagi, bilang ya, mudah-mudahan ikan ya berrezeki, mudah-mudahan sugih. Masukkan ke freezer, dicek pakai alat yang dibilang tadi anjing, babi, setan, apa ya, semuanya jadi molekul-molekul yang rusak di dalam air. Yang ini yang mengandung doa ya tadi, yang kata-kata baik, yang kata-kata subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, kata-kata baik ya, itu ternyata berbentuk molekul yang indah. Tuh orang barat cek mana ya. Artinya apa? Dah, ini ilmu. Dengarkan, kamu mengata-kata temannya kamu anjing, ya sebenarnya itu balik sama kamu. Kenapa? Kata-kata ini mengandung molekul tadi yang kembali sama kamu. Kenapa? Karena manusia ini 90%, ada yang mengatakan dan 50% mengandung mengandung air. Kamu itu badannya banyakkan air, makanya molekul di tubuhnya kamu malas sholat, malas ibadah, malas ini. Karena molekul yang di sana itu jelek semua. Karena omongannya, kebun binatang disebut semua, sampai yang jaga kebun binatang. Bukan cuma kebun binatangnya aja, yang jaga kebun binatang. Coba itu ya, itu orang barat di teliti Al-Quran, dicoba secara ilmiah, ya pakai ilmiah itu, kemudian disatukan. Ternyata tubuh manusia ini kenapa jahat, kenapa malas, kenapa begini, ternyata molekul di tubuhnya, airnya itu semuanya rusak. Banyak orang semakin kenal sama Allah, banyak zikir, bersih ya. Tubuhnya bersih, suci, balik sama Allah dalam keadaan fitri, bukan namanya aja, fitria, fitriani, fitriona, fitriana, fitriopi, suci ya, akhir kembali pada Allah. Dan jadi
usahakan di bulan Ramadan ya ucapan kata-kata yang jelek rim. Kalau sudah ngata ulun ba terbiasa mbak biasa ngomongan itu bang bilang pentolnya direm kalau istighfar astagfirullah. Nah, jadi kata-kata tadi ya bisa hancur, bisa rusak lagi dengan kata-kata yang indah kamu beristighfar kepada Allah. Ya, harus kamu usahakan, paksakan karena sudah tahu ilmunya, masih muntungnya rusak. Ya. Ingat kalau muntung sudah rusak berarti hatinya sudah ya, hati mati itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang jelek terus nyumpahin orang. Ada orang yang dihina, dicaci maki tetap diam, bahkan mendoakan mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dia berubah. Bukan dibalas ya, setan. Tidak usah kamu balas kata tadi itu ya. Orang Jepang siapa namanya pada tahu dia lupa meneliti balik sama kamu karena di tubuhnya kamu itu air. Allah. Enggaknya Nabi ketika dicaci maki sama orang Yahudi, Nabi diam, ya, senyum. Kenapa? Karena sahabat ikut diam juga. Pernah suatu ketika juga ketika Rasulullah dicaci, sahabat marah, ya, Nabi cepat pergi. Ya, ngefek teman, ngefek. Hati-hati gambar teman tukang nontonan apa gitu, ngefek. Teman suka main game, ngefek. Teman suka main judi, ngefek. Teman suka ngefek, ngefek. Tinggalkan ya kalau kamu mau baik bisa, nggak bisa karena aslinya kita ini semua punya bibit atau dari sesuatu yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan yang nggak baik diberikan kekuatan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat Quran mengizinkan kita berubah menjadi orang baik, dimudahkan menjadi orang baik, diistiqomahkan menjadi orang baik dan digolongkan minal ahyarin. Rabbi faj'alna minal amin ya rabbal alamin. Allah.